Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apapun yang kita alami sampai hari ini, kita tetap mengucap syukur karena Tuhan tetap baik. Amin. Jalani prosesnya, nikmati caranya, dan terima mujizatnya. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena setiap hari kita mengalami apa yang namanya mujizat. Amin, Bapak Saudara. Mujizat tidak harus selalu spektakuler. Namun jika hari ini kita masih bisa melakukan banyak hal, kita masih bisa menikmati apa yang Tuhan berikan, itu adalah mujizat yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kembali lagi kita hari ini akan belajar bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus memiliki keyakinan bahwa sebagai pengikut Kristus kita pasti mengalami kebahagiaan. Amin, Bapak Ibu Saudara, karena kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia. Jika kita tanya satu persatu manusia di bumi ini, tentunya mereka akan menginginkan sebuah kebahagiaan, entah dalam kehidupan keluarga, entah dalam pekerjaan, entah dalam hubungan pertemanan. Kita tentunya ingin merasa bahagia. Bahkan dalam dunia bisnis pun kita tentunya menikmati kebahagiaan-kebahagiaan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memiliki keyakinan bahwa di dalam Dia, bersama dengan Dia, kita pasti akan mengalami apa yang namanya kebahagiaan. Amin. Mari kita akan melihat firman Tuhan hari ini dalam Matius 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, firman Tuhan hari ini tetap melanjutkan ya dengan tema pengikut Yesus wajib bahagia. Bagian yang ketiga. Memang Bapak Saudaraku, khotbah di bukit ini adalah khotbah yang luar biasa yang dikagumi. Bahkan Mahatma Gandhi dia sangat kagum dengan pengajaran Kristus. Walaupun dia tidak suka dengan orang-orang Kristen ketika dia mau masuk dalam acara ibadah, ya penerimaannya, penyambutannya kurang welcome begitu. Sehingga di mata Mahatma Gandhi, orang Kristen pada waktu itu kurang welcome, kurang menyenangkan. Tetapi dia sangat menghargai, bahkan menghormati, bahkan kagum dengan pengajaran Yesus ya di atas bukit ini, yaitu berbahagialah. Mereka dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi Bapak Saudaraku, kalimat berbahagia ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita orang-orang percaya. Ini yang Yesus ajarkan. Ya, mari kita akan lebih dalam lagi memahami makna. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam versi yang lain, versi mudah dibaca, Bapak Saudaraku. Kenapa saya suka versi ini? Karena memang mudah dipahami. Ya, dalam pasal 5 ayat yang ke-5 ini berkata, betapa bahagianya orang yang rendah hati. Mereka akan menerima tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Jadi ini berbicara tentang tanah. Kalau tadi kita membaca dalam terjemahan biasa, ya mereka akan memiliki bumi. Namun dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan mereka akan menerima tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Tanah atau bumi yang dijanjikan oleh Tuhan tentunya tidak hanya di bumi yang sementara ini. Tentunya ini juga berbicara tentang bumi yang akan datang. Tanah perjanjian. Seperti orang-orang Israel, mereka dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan sediakan. Walaupun tanah perjanjian itu bersifat sementara selama kita tinggal di bumi ini. Namun Tuhan juga memberikan satu janji, yaitu tanah perjanjian, tanah yang abadi, tanah yang kekal, di mana Tuhan ada dan kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Luar biasa Bapak Saudaraku. Sekali lagi di dalam terjemahan yang lain juga dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena seluruh dunia yang luas ini menjadi milik mereka. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, dalam versi-versi Alkitab itu ada terjemahan yang lain, versi yang lain, yaitu firman Allah yang hidup mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena seluruh dunia yang luas ini menjadi milik mereka. Dunia yang luas. Ya, kita mungkin tidak memiliki satu daerah atau desa atau kampung, bahkan kota.
Ya, jika kita punya rumah aja yang mungkin kecil, kita sudah sangat bahagia. Tapi jika firman Tuhan berkata, ya, berbagailah orang yang lemah lembut karena seluruh dunia yang luas ini menjadi milik mereka. Ini perlu pemahaman yang dalam, Bapak Saudaraku. Memiliki seluruh dunia yang luas. Dunia yang mana? Ya, dunia kita sempit, Bapak Saudara. Orang bilang seperti ya daun apa itu, cuman sempit dunia ini. Tetapi bagi kita orang yang percaya ketika kita mendengar firman Tuhan, berbagailah orang yang lemah lembut karena seluruh dunia yang luas ini menjadi milik mereka. Ini satu janji Tuhan bagi mereka yang betul-betul ingin mengenal pribadi Tuhan, mengerti kebenaran dan maksud Tuhan. Ya, berbicara tentang dunia yang luas, itu berbicara tentang keadaan di mana kita bisa merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ya, kita pernah mendengar kisah orang yang berada di keramaian, namun dia merasa sepi. Dia merasa sendirian, namun dia juga bisa merasakan sebuah keramaian. Ini berbicara tentang gambaran dunia-dunia lain juga, Bapak Saudaraku. Belum dunia-dunia makhluk-makhluk halus. Bapak Saudaraku berbicara tentang dunia atau bumi atau keadaan situasi tempat. Itu berbicara tentang situasi, ya, keadaan di mana yang Tuhan janjikan itu adalah sesuatu yang kekal nilainya. Jadi sekali lagi berbicara tentang ya keadaan atau mereka akan memiliki bumi. Bumi di sini digambarkan adalah satu tempat di mana Tuhan berkuasa, di mana Tuhan ingin setiap orang yang percaya dan mengenal Dia hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Walaupun hari ini kita masih tinggal di bumi yang sementara ini, yang masih penuh dengan keluh kesah, kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Namun Tuhan ingin mengajar kita selama kita tinggal di bumi ini untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam kekekalan. Jadi dalam ayat ini, berbagailah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kita harus mengerti dahulu maksud dan makna daripada memiliki bumi. Bumi sekali lagi gambaran bukan bumi dunia ini yang ada sekarang ini. Namun Tuhan berjanji, Tuhan memberikan pengertian bahwa kita akan mengalami, akan tinggal dalam kerajaan Allah, di mana situasi dan kondisi yang berbeda seperti hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan lihat lagi pemahaman tentang orang yang lemah lembut. Karena di sini dikatakan berbagailah orang yang lemah lembut. Ada dua sosok yang ditulis di dalam Alkitab sebagai tokoh yang memiliki kelemah lembutan. Ya, lemah lembut atau kelembutan hati. Ya, kita pertama melihat dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, kita melihat tokoh Musa. Ya, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Ya, Musa dikatakan seorang yang sangat lembut hatinya. Ya, King James Version mengatakan Musa adalah orang yang sangat lemah lembut. Moses was very meek. Bahkan dikatakan lebih dari setiap orang di muka bumi. Sedangkan menurut versi mudah dibaca, ya saya senang sekali saudara. Karena ini sangat mudah dipahami. Ya, Musa seorang yang sangat rendah hati. Sedangkan versi firman Allah yang hidup dikatakan ya seorang yang paling rendah hati. Jadi Musa ini dikatakan ya tadi versi King James dia sangat lemah lembut, sedangkan versi mudah dibaca sangat rendah hati dan versi yang lain mengatakan paling rendah hati. Jadi di sini Bapak Saudaraku dalam pemahaman ini ada kesatuan antara ya lemah lembut dan rendah hati. Jadi pemahaman kita ya seperti Matius tadi, di Matius tadi mengatakan berbagailah orang yang lemah lembut. Ya itu tidak hanya lemah lembut, tetapi lemah lembut itu dalam versi yang lain, pemahaman yang lain ada kalimat atau kata rendah hati. Ya, jadi berbagailah orang yang lemah lembut dan rendah
hati. Dan dua hal ini dimiliki oleh siapa, Bapak Saudara? Oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan kita. Dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak saudaraku, ada kalimat dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi dalam hal ini Bapak saudaraku, kita melihat sosok Musa, ya, nabi yang dipilih oleh Tuhan, bahkan sejak dari lahir dia ditentukan untuk menerima keselamatan, sehingga dia dikatakan Musa diambil, diangkat dari air supaya dia menjadi penyelamat untuk orang-orang Israel pada waktu itu dalam perbudakannya di Mesir. Ya, jadi jika Musa memperoleh predikat sebagai orang yang lemah lembut dan rendah hati, tentunya dia juga diajar dan dilatih oleh Tuhan sendiri melalui proses kehidupan Musa ini. Kenapa dia dikatakan orang yang memiliki hati yang lembut? Bahkan ya dikatakan lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, loh, Musa kan lebih dulu dari Yesus. Kok Yesus bisa mengajar Musa? Bapak saudaraku, mari kita akan melihat dalam Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus sudah menyatakan sebelum Abraham. Abraham sama Musa lebih dulu mana Bapak Ibu Saudara? Lebih duluan Abraham. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Ada bahkan sebelum dunia ada. Yesus itu sudah ada. Yohanes 17 ayat 5 mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak heran jika Musa diajar oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan, juga mengalami proses yang dari Tuhan, sehingga Musa memiliki kelembutan hati, kelemah lembutan, bahkan kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Jika Yesus mengajar Musa sedemikian rupa, ya, dia juga mengalami proses yang tidak mudah. Sempat dia tidak mempercayai Tuhan sehingga dia mengalami atau menerima ganjaran tidak masuk ke tanah perjanjian. Cuman dia ngintip aja, diberi kesempatan untuk melihat dari jauh, Bapak Ibu Saudara. Ini pun rahasia Tuhan. Namun kita akan melihat dan belajar kalimat berbahagialah ini. Orang yang lemah lembut. Kita tahu walaupun Musa tidak memasuki tanah perjanjian, namun Tuhan tetap mengasihi, dan Musa adalah tokoh di mana dia bisa melihat jauh ke depan, melihat pribadi Yesus jauh ke depan. Ya, dia bisa mengenali pribadi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan melihat jika Musa ini bisa memahami, bisa mengenal pribadi Yesus, walaupun Yesus belum menyatakan diri ke dunia pada waktu itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga dalam hal ini pun kita juga diingatkan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi ya dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang-barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20, kita perhatikan baik-baik. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kalimat ini perlu digarisbawahi. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ini surat Petrus ini mengingatkan kepada kita. Supaya kita menyadari bahwa pribadi Yesus sudah memberikan pengertian kepada kita. Sampai kita yang tinggal di akhir zaman, bahwa dia itu adalah Alfa dan Omega, dia sudah ada dan yang akan datang.
Amin. Dia pasti akan datang. Mari kita persiapkan hidup kita, Bapak Saudaraku, untuk menantikan kedatangan Tuhan kita. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Mari kita akan belajar dari proses kelemah lembutan yang dialami oleh Musa. Orang yang memiliki karakter kelemah lembutan atau lemah lembut dan rendah hati, dia adalah orang-orang yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari Musa. Musa adalah orang yang juga tegel ibaratnya, Saudara, karena dia pernah membunuh. Ya, dia pernah membunuh orang Mesir. Ketika ada orang Mesir dan orang Israel ya bertengkar, dia membunuh orang Mesir dan dia kubur di bawah pasir. Kita melihat karakter Musa di sini. Dia orang yang berani, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hal ini, kelemah lembutan, kuat, tidak lemah, aktif, tidak pasif, berani, tidak malu, terkendali, tidak berlebihan, sederhana, tidak pongah. Bukan plonga-plongo, tapi tidak pongah. Ya. Orang yang memiliki kelemah lembutan adalah orang yang tidak pongah. Dia selalu waspada. Dia selalu berpikir kalau ingin melakukan sesuatu, ingin berbicara, berkata-kata. Ya, kemudian apa lagi? Dan berbudi, tidak kasar, Bapak Ibu Saudara. Ya, Musa bisa dikatakan orang yang lemah lembut itu karena dia mengalami proses. Dia dulu juga mungkin orangnya kasar, terlalu berani. Namun ketika diproses oleh Tuhan, ya, dia memiliki karakter kelemah lembutan dan kerendahan hati seperti Yesus. Luar biasa. Ya, kemudian orang yang lemah lembut tidak mudah terprovokasi. Luar biasa, Bapak Saudara. Orang yang memiliki hati yang lembut, ya, bukan berarti lemah gemulai, ya. Iya, yang mboten napa-napa. Bukan seperti itu, Bapak Saudaraku. Tapi dikatakan orang yang lemah lembut tidak mudah terprovokasi. Dia selalu cermat dalam mengambil keputusan. Dia tidak mudah ya dibingungkan oleh keadaan, oleh suara-suara yang membuat dia bisa goyah imannya. Hari-hari ini banyak orang-orang yang goyah, mudah terprovokasi oleh omongan-omongan yang mungkin negatif terhadap diri kita. Ya, omongan-omongan yang tidak membangun, kemudian kita kalah. Kita terus ngeluntruk, terus kita tidak ada daya. Mari Bapak Saudara kita belajar kepada Yesus. Seperti Musa, dia memiliki karakter kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut tidak mudah terprovokasi oleh keadaan apapun. Amin, Bapak Saudara. Ya, keadaan apapun, omongan siapapun. Tapi dia kuat dalam pendirian. Imannya karena kuat. Amin. Kemudian tidak sok. Ya, ini orang yang lemah lembut ini tidak sok, Bapak Saudaraku. Sok pinter. Sok apalagi Saudaraku, sok kuat, ya. Kemudian merasa sok paling hebat, paling mampu, paling kaya. Orang yang memiliki karakter kelemah lembutan tidak seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang memiliki karakter kelemah lembutan juga tidak sombong. Luar biasa. Dan siap mengakui prestasi orang lain. Nah, ini Bapak Saudaraku, orang yang memiliki kelemah lembutan itu dia melihat orang berprestasi itu malah bahagia, senang, ikut bangga, bukan malah iri. Karena hari-hari ini banyak orang iri melihat orang berprestasi, orang menjadi tidak suka karena kelebihan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya jika kita ingin memiliki kelemah lembutan, kita harus belajar bagaimana kita siap mengakui prestasi orang lain, kelebihan orang lain, kemampuan orang lain. Jika melihat orang lain hebat, kita juga patut bersyukur. Kenapa? Karena kita menyadari itu semua karena dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat dan belajar hidup ini bahwa kita diproses oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, cara yang dahsyat. Ya.
Tidak ecek-ecek orang bilang, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan lihat lagi, lemah lembut berarti bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain. Ya sudah, jika kita harus menerima keadaan yang tidak enak, yang Tuhan izinkan, kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Menyalahkan kondisi, situasi, bahkan orang lain. Jika memang Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, atau membuat hati kita ini merasa sakit berat, orang bilang terbeban, kita harus bisa mengucap syukur. Amin. Ya, bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain. Kemudian itu berarti menunjukkan rasa syukur atas perlakuan sederhana apapun yang kita terima dan menoleransi mereka yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Bapak Saudaraku, untuk menjadi orang yang lemah lembut, apalagi seperti Musa, tidak langsung sak bedunduk langsung jadi begitu, Bapak Saudaraku. Tapi prosesnya, seperti Yusuf, dia bisa meraih menjadi orang nomor 1 di Mesir. Ya, saya katakan nomor 1 karena dia memang memimpin, mengendalikan baik ekonomi, pengaturan segala sesuatu di Mesir. Dia juga mengalami proses yang tidak mudah. Sampai hari ini pun kita sedang diproses ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kita bersyukur jika ada sesuatu yang rasanya tidak adil menimpa hidup kita. Jika Tuhan izinkan, mari kita menerima dengan ucapan syukur. Bahkan tetap berbahagia. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kunci kemenangan kita ini adalah berbahagia. Hari ini mungkin kita belum melihat. Hari ini mungkin kita belum merasakan apa yang kita harapkan. Tetap percaya. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Mari kita akan lihat lagi kata Ibrani. Ya, anau. Lebih sering diterjemahkan rendah hati. Ya, kemudian di dalam Matius 5 ayat 5 yang sedang kita bahas hari ini. Ya, itu diterjemahkan lagi dengan kata lemah lembut. Musa sangat lembut hatinya. Walaupun dia mempertahankan jiwa kepemimpinan yang keras, ia bersedia menanggung kerugian pribadi tanpa rasa dendam atau sikap tuduh-menuduh. Ini perkara yang memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Pergumulan yang tidak mudah. Namun saya yakin Musa bisa kuat menghadapi kenyataan ketika dia diprotes, didemo ibaratnya oleh orang-orang Israel ketika Musa dilihat kok tidak mampu, kok tidak becus, bahkan saudaranya sendiri Maryam dan Harun sempat dia protes sama Musa, tapi karena Musa memiliki hati yang lembut dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, Tuhan yang membela. Jadi dalam hal ini pun ketika kita hidup benar di mata Tuhan, seolah-olah kita dimusuhi oleh orang-orang sekitar kita, bahkan orang dekat kita. Jika kita memang hidup dalam kebenaran, tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sendiri nanti akan bela. Ya, buktinya apa? Miriam, dia kena kusta 7 hari Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dia memberontak kepada Musa. Ya, Harun tidak kena karena mungkin banyak tafsiran karena Harun hanya ikut ketika melihat Maryam memberontak kepada Musa, dia cuma ikut-ikutan. Tapi dalam hal ini, Bapak Saudaraku, kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita mau hidup benar di mata Tuhan, ya, jika kita ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita, bahkan orang dekat kita, jika kita hidup benar, Tuhan nanti akan menjadi pembela kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak perlu takut Bapak Saudara. Ini firman Tuhan luar biasa. Di dalam Amsal 15 ayat 1 ya, dan juga Ayub 40 ayat 22, istilah lemah lembut Ibrani itu rak. Ya, dipakai untuk ungkapan yang meredakan kegeraman. Kemudian dalam Amsal 31 ayat 26, lemah lembut ialah terjemahan dari kata Ibrani keset, yaitu artinya kasih setia. Jadi belajar tentang kelemah lembutan, itu di dalamnya ada kerendahan hati, bahkan di dalamnya juga ada ungkapan meredakan kegeraman, kemudian ada juga keset tadi ya, keset yaitu kasih setia. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga dalam perjanjian baru lemah lembut kata bendanya itu prautes dan kata sifat praus, menunjuk kepada sikap batin. Hal itu termasuk watak kekristenan
yang hanya dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya yakin Musa, dia bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki kelemah lembutan atau lembut hati. Ya, karena dia dikerjakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Ya, Galatia 5 ayat 23. Orang yang lemah lembut tidak mendendam terhadap tindakan kasar yang dialaminya dan tidak tawar hati dalam kemalangan. Ketika dalam kemalangan dia tidak tawar hati. Bayangkan seperti Yusuf ketika di penjara. Aku ini sebenarnya ora salah. Aku ini sebenarnya tidak melakukan kesalahan, tapi kenapa aku di penjara? Dalam masa-masa di penjara itu dia ya secara manusia kok koyok ngene ya uripku. Kita mungkin juga pernah mengalami hal yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Aku kok ngalami koyok ngene ya. Salahku ki apa jane? Kita kadang tidak ngerti maksud Tuhan. Namun mari kita belajar mempercayai bahwa yang Tuhan kerjakan, yang proses Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Asalkan hati kita tetap mengasihi Tuhan, Tuhan akan jamin hidup kita di hari yang akan datang lebih baik. Jadi kita tidak bisa menyelami maksud Tuhan. Kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Namun yang kita tahu dan yang kita yakini, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita tetap hidup dalam iman. Walaupun kita belum melihat, namun kita percaya. Sampai hari ini, Bapak Saudaraku, kita memang belum masuk dalam kerajaan Yesus, kerajaan surga yang orang-orang cari. Namun dengan iman kita sudah meyakini bahwa kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah pengharapan kita, orang-orang yang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ketika Musa mengalami tekanan, ketika Musa mengalami hal yang tidak mengenakan, itu Tuhan izinkan supaya nanti predikat kelemah lembutan, kerendahan hati itu masuk dalam hidup Musa. Karena Musa mengalami proses yang dari Tuhan. Ini yang harus kita pahami lebih dalam lagi. Ya, dalam Ibrani pasal 11, mari kita akan melihat ayat 24 sampai dengan 27. Proses Musa sehingga dia mendapatkan predikat orang yang memiliki hati yang lembut. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Yang pertama, keluar dari comfort zone atau zona nyaman untuk meraih kekekalan. Kalau saya berpikir kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, walaupun dia tidak masuk ke tanah perjanjian, karena dia tahu tanah perjanjian itu sifatnya sementara, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia tidak masuk dan merasakan tanah perjanjian itu, tapi dia melihat tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Amin, Bapak Saudara. Ya. Di sini Musa, walaupun dia tidak masuk ke tanah perjanjian, namun dia melihat tanah perjanjian, bumi yang baru, dunia yang baru, dunia lain, saudaraku ya. Ya, tentunya adalah kerajaan surga yang Tuhan sediakan. Ini yang harus kita yakini. Ya, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Yaitu yang pertama, dia keluar dari comfort zone untuk meraih kekekalan. Dan herannya, zaman ini banyak orang yang ingin meraih, menuju, bahkan berlomba-lomba berharap akan zona nyaman. Betul, Bapak Ibu Saudara? Orang hidup hari-hari ini, mereka mengejar kenyamanan. Ya memang kita butuh kenyamanan, memang betul saudara. Tapi dalam hal ini, saudaraku, ketika kita pengikut Kristus, kadang kita dibawa ke tempat-tempat ketemu dengan orang-orang yang membuat kita ini nggak nyaman, Bapak Saudara. Tapi kita harus melihatnya dengan kacamata yang beda, Bapak Saudara. Itu juga bisa memproses kita semakin mulia loh, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita seolah-olah di tempat yang enak, nyaman terus, kepinginnya begitu. Kita belum di surga, Bapak Saudara. Kita masih di dunia. Ya, ingat kita masih di dunia yang fana, yang masih penuh dengan kesedihan, ratap tangis, dan duka cita. Kita belum menerima bumi yang Tuhan janjikan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Ya, kita harus menyadari hal ini. Sehingga Musa, dia melihatnya jauh ke depan. Kita harus bisa melihatnya dengan kacamata yang berbeda.
Ya, kita tidak hanya sekedar mengejar kenyamanan dunia ini, namun kita juga melihat maksud dan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita ini. Pengikut Kristus tidak bisa lepas dari apa yang namanya juga penderitaan sekali lagi. Pengikut Kristus juga tidak bisa menghindar dari proses yang tidak nyaman, tidak enak. Pengikut Kristus juga harus mengalami apa yang namanya suka dan duka. Asal bersama Yesus tetap bahagia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari Bapak Saudaraku, kita akan renungkan firman Tuhan hari ini dengan lebih sungguh lagi. Jadi yang pertama, karena Musa menolak disebut anak putri Firaun, dia keluar dari zona nyamannya untuk meraih kekekalan. Mari dalam hidup ini kita belajar keluar dari zona nyaman kita untuk menerima kekekalan yang Tuhan sediakan. Yang kedua, ayat 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Yang kedua, Musa lebih suka diproses oleh Tuhan daripada tinggal dalam dosa. Mesir itu gambaran daripada zona nyaman, kenyamanan, namun tetap dalam perbudakan. Mesir itu gambaran daripada dunia. Dunia ini sedang larut dengan segala keinginannya, dengan menuju kepada kebinasaan, yang menuju kepada kebinasaan. Gambaran daripada Mesir. Tentunya kita tidak ingin dikuasai oleh dosa. Kita ingin menang dari dosa. Oleh sebab itu wajar jika hari ini pengikut Kristus terus berjuang, terus melakukan pergulatan. Ya, saya sampaikan kepada teman saya, selama di bumi ini beban kita tidak akan pernah lepas. Karena Tuhan juga berkata, pikulah kuk, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Jadi berbicara tentang pengikut Kristus, kita pasti punya beban masing-masing. Setiap orang punya beban masing-masing. Kita tidak boleh juga menghakimi, seolah-olah orang lain itu, wah, ya, kok bebannya terlalu berat ya. Bahkan ada yang merasa, wah aku ini paling berat. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sekali lagi menaruh kuk dan bebannya itu ringan. Dan kuk itu enak yang Tuhan pasangkan dalam hidup kita. Nikmati aja hidup ini Bapak Saudaraku. Jalani saja. Nikmati caranya Tuhan. Syukuri. Dan lihatlah mujizat Tuhan itu pasti dinyatakan. Amin Bapak Saudaraku. 1 Petrus 4. Ya, ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Siapa sih yang tidak mau nyaman? Kita semua kepinginnya nyaman. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, tidak ada yang nyaman selama kita tinggal di dunia ini, Saudara. Ya. Besok bisa khawatir, ya. Harga ini bisa naik, ya, tiba-tiba ada bencana, sakit mendatangi, macam-macam. Ya, bisa cemas karena kita masih melihat orang-orang yang ya, lingkungan keadaan kita, sekitar kita yang membuat kita juga bisa tidak nyaman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita melihat hal itu Tuhan izinkan untuk kita melihat dengan cara pandang yang beda. Tuhan sedang mengerjakan, menggarap kita semakin mulia. Amin. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Ini ayat yang kedua, mengingatkan kepada kita, jika hari ini kita masih diberi kesempatan hidup Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan waktunya sebaik-baiknya dan belajar menurut kehendak Tuhan. Amin. Kemudian Ibrani 11 ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bayangkan Bapak Saudaraku, ya Musa ini bisa melihat jauh ke depan.
Walaupun aku tidak menikmati tanah perjanjian di dunia, namun dia bisa melihat Tuhan menyediakan tanah perjanjian yang kekal. Ya, sehingga dikatakan sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, yaitu upahnya yang dari Tuhan, bukan upah yang di dunia ini saja. Luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita wajib mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Musa belajar kepada Yesus pada zaman Musa, memang sekali lagi Yesus belum ada, tapi Musa diajar, dilatih, diproses oleh Tuhan sendiri sampai dia mendapatkan predikat dia memiliki hati yang lembut di seluruh dunia. Luar biasa Bapak Saudaraku. Ayat yang terakhir mari kita akan melihat. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya ulangi, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang ketiga, ya, proses Musa, dia hidup dalam iman. Walaupun dia belum melihat, dikatakan ia bertahan sampai seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya jadi teringat akan Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Musa bisa melihat surga, tanah perjanjian, tanah atau bumi yang disediakan. Ya, gambaran bumi ya. Saya anggap bumi ini suatu keadaan lain, bumi baru ya Bapak Ibu Saudara. Ya, Musa bisa melihat jauh ke depan. Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya juga bisa melihat ke depan. Bahwa bumi yang baru, surga yang mulia, Yerusalem baru Tuhan sediakan bagi kita. Walaupun hari ini kita memang belum melihat, namun kita percaya Tuhan menyediakan bagi mereka yang mengasihinya. Amin Bapak Saudaraku. Ya, Raja Mesias itu lemah lembut. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soralah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini nubuatan Zakaria terhadap Yesus Kristus. Dan kita bersyukur, kita percaya kepada Yesus karena dia menjamin tidak hanya hari ini saja, namun hari yang akan datang. Bersama dengan Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia. Jika hari ini kita di dunia sedang mengalami persoalan, tekanan hidup, pergumulan berat, mau masalah keluarga, ya suami, istri, anak, bisnis, dan lain sebagainya, mari kita melihatnya dengan kacamata Tuhan. Seperti Musa, dia melihat dengan kacamata yang berbeda, karena dia melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, nikmati prosesnya, lihatlah mujizatnya, dan nikmati caranya, cara Tuhan yang membawa kita untuk semakin tampil ke depan. Ya, saya tutup di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkannya dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Amin Bapak Saudara. Ya, mari kita hidupi firman Tuhan ini. Tidak hanya kita sekedar mendengar, namun kita percayai sehingga merasuk ke dalam hidup kita, tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup, yang dikuduskan oleh firman Tuhan. Dan kita yakin kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Saudara, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang mengingatkan dan menguatkan kami. Untuk kami semakin percaya, walaupun hari ini kami belum melihat. Kami tetap menikmati proses Tuhan. Kami tetap menikmati cara Tuhan. Dan kami tahu kami tetap melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami setiap hari. Jika hari ini kami masih bisa melihat, bisa makan dan minum, bisa menikmati yang baik-baik dari Tuhan, itu mujizat yang luar biasa. Jika kami masih bisa merasakan hal yang tidak enak, itu berarti kami masih hidup. Itu berarti kami masih ada harapan. Dan kami percaya pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Karena Engkau Tuhan, firman yang hidup, firman yang memberikan kekuatan, bahkan jaminan hidup yang kekal.
Terima kasih Bapa, ampuni kami jika kami masih kadang sering mengeluh. Ampuni kami Tuhan jika kami masih sering kecewa, bahkan kami masih kadang menyalahkan diri kami. Ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami. Dan hari ini jika ada yang sakit, Tuhan Engkau memberkati mereka yang memohon belas kasih-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tak berdaya Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan jamah mereka. Jika hati yang keras masih ada dalam hidup setiap kami, Tuhan lembutkan hati kami dengan cara Tuhan yang ajaib untuk kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang saat ini mendengar, menyaksikan renungan hari ini. Engkau berkati mereka semua. Sukacita Tuhan turun atas kami. Damai sejahtera Tuhan turun melimpah atas kami. Terima kasih Bapa. Kiranya sukacita surga, damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.